Ayahku adalah Dewa Perang. Bab 739. Dan ketujuh hidung banteng itu, bagaimanapun juga, adalah pendeta elit Tao dari Maoshan, dan mereka telah belajar dari masa lalu. Selain itu, setelah berubah menjadi hantu yang ganas, tubuhnya sangat cepat dan dia terus berlari maju mundur. Hanya saja, jangan biarkan cakar harimau bayi kecil yang lucu itu ditampar. Namun, tidak mudah bagi mereka untuk menyakiti bayi kecil yang lucu itu. Setiap kali mereka ingin buru-buru menggigit Qian-Qian, Qian-Qian akan segera melambaikan cakar macannya, dengan paksa memaksa orang-orang itu untuk tidak mendekat. Untuk sesaat, ia menemui jalan buntu. Suara hantu terdengar dari udara. Aku tidak akan percaya kalau kita tidak buru-buru menyerangnya. Gadis sialan ini punya kekuatan dan daya tahan yang begitu besar. Mari kita lihat siapa yang bisa mengalahkannya jika kita menghabiskan energinya. Tangkap dia saat dia bebas, lalu serang dia dan gigit dia sampai mati. Meskipun nada suaranya telah berubah total dan sangat tajam, samar-samar masih terdengar bahwa itu berasal dari Zui Fengxi. Saat hantu lainnya berteriak, "Halo," Qian-Qian tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia berkata dengan keras, "Aku tidak akan bermain denganmu lagi." Hantu-hantu jahat itu tertawa dan tertawa. Itu benar-benar hantu yang menangis dan serigala yang melolong, dan tak lama kemudian terdengar suara-suara menakutkan di udara. Jika gadis kecil itu tidak bermain dengan kita, menurutmu apakah dia tidak akan bermain? Apakah semudah itu? Apapun yang terjadi, kami harus mencabik-cabikmu, dan kami tidak bisa mencabik-cabik ayahmu terlalu cepat. Dasar gadis sialan, dia menikam pantat kami dengan pisau dan menamparkan kakak laki-laki kami dengan keras hingga dia terbang keluar dan harus membunuhmu. Jika tidak, Sekte Maoshan kami akan kehilangan muka. Qian-Qian mencibir, suara kekanak-kanakannya terdengar sangat kuat. Kubilang aku tidak akan bermain denganmu lagi karena aku ingin menjatuhkan kalian semua. Direcoki olehmu membuatku pusing. Haha, jadi sebaiknya aku membunuh kalian semua sekaligus. Saat dia berteriak, bahkan Guan Qianjun, yang berada tidak jauh darinya, sedikit terkejut. Bayi kecilku yang lucu. Langkah besar apa ini? Dewa perang tertinggi bahkan tidak bisa membayangkannya. Tapi kemudian, senyuman muncul di wajahnya. Dia melihatnya. Zui Fengxi sangat marah, "Modan. Bunuh kami semua. Ayo bunuh kamu, gadis sialan. Kami hampir akan menjagamu, lalu kami akan menjaga ayahmu. Singkirkan anjingmu itu. Biarkan kalian semua tahu dengan jelas bahwa Sekte Maoshan bukanlah sesuatu yang bisa disinggung oleh kucing dan anjing seperti kalian. Kalian." Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba berseru. Setan-setan yang berubah menjadi pendeta Tao di sekitar mereka semua berteriak tak percaya. Mereka melayang di udara, dengan cepat menoleh, dan mundur ke sekeliling dengan sangat panik, tapi ini sudah terlambat. Melihat cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terpancar dari tubuh Qian-Qian. Lampu pedang ini terbang dengan padat ke segala arah, seperti hiruk-pikuk, bergegas menuju 7 sosok hijau yang terus terbang melewatinya dan melarikan diri. Zui Fengxi berteriak, "Cepat aktifkan perisai pelindung 5 hantu. Cepat." Begitu dia selesai berbicara, lampu merah tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Segera setelah itu, sekitar 5 roh jahat berwarna merah dengan rambut acak-acakan muncul samar-samar, dan langsung menyelimuti dirinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. 6 pendeta Tao lainnya semuanya seperti ini. Terburu-buru, saya baru saja menyiapkan 5 perisai pelindung hantu. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang melewati mereka. Tiba-tiba, setiap bullnose mengeluarkan jeritan melengking dan jatuh ke rumput dengan suara keras. Segera setelah itu, 5 perisai pelindung hantu diguncang dan dihilangkan. Pemandangan sebelumnya berupa awan mendung dan minimnya cahaya matahari dan bulan juga menghilang. Hanya 7 pendeta Tao yang tersisa meratap di rumput. Ada lubang darah di sekujur tubuh mereka. Bahkan ada yang memasukkan beberapa pisau terbang setipis sayap jangkrik. Hal yang aneh adalah, ujung pisau pada ketujuh hidung sapi ini jauh lebih banyak dibandingkan pada pisau terbang. Ketika Guan Qianjun melihat ini, dia langsung tertawa. Itulah senyum bahagia sang ayah tua. "Putriku sangat baik. Aku tidak menyangka kamu bisa menembakkan puluhan ribu belati. Pisau terbang yang kuberikan kepadamu sepertinya telah dilatih hingga level tertinggi olehmu." Pembicaraan. Wajah Dewa Perang tertinggi penuh kebanggaan. Puluhan ribu pedang ini jelas tidak mudah untuk dipraktikkan. Jangan lihat banyaknya pisau terbang yang ditembakkan. Faktanya, 90% di antaranya hanyalah cahaya pedang, dan 10% adalah hantu yang dibawa oleh pisau terbang asli, tetapi bahkan hantu itu seperti pisau sungguhan.
Setelah keadaan ini tercapai, pisau terbang dapat diubah menjadi 10 titik cahaya pedang, atau bahkan 20 titik cahaya pedang, atau 30 titik cahaya pedang. Setiap cahaya pedang tidak jauh berbeda dengan energi pisau terbang sungguhan, dan juga dapat membunuh orang. Logikanya, 7 atau 8 hidung sapi seharusnya dilubangi, dan seluruh tubuhnya akan mati seketika seperti saringan. Untungnya, Zui Fengzi pintar dan dengan cepat memimpin teman-temannya menggunakan perisai pelindung 5 hantu, membunuh Wu Yi di tempat. Meski begitu, mereka masih berlumuran darah. Bahkan, itu ada di seluruh kepala dan wajah. Kelihatannya sangat menyedihkan. Saat ini, kemampuan tempurnya benar-benar hilang. Mendengar pujian ayah, Qian berkata dengan bangga, "Ayah, apakah aku sangat kuat?" Ketika orang-orang berhidung banteng itu mengatakan mereka ingin menggangguku sampai mati, aku tidak ingin melawan mereka lagi. Aku baru saja memikirkan bagaimana aku bisa membunuh mereka semua sekaligus. Tiba-tiba terpikir olehku bahwa aku bisa menggunakan pisau terbang. Aku baru saja memikirkan trik yang kamu ajarkan padaku. Namun, cahaya ribuan pisau tidak bagus sama sekali. Aku ingin memberinya nama baru. Namanya Cahaya Bintang. Ini sesuai dengan gelarku sebagai Dewa Perang Bintang Laut. Saat dia berbicara, gadis kecil itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menunjukkan ekspresi arogan. Mendorong telapak tangan kecil ke depan, dan kemudian mengusapnya ke samping, itu menjadi lebih kuat sebagai panduan menuju gunung dan sungai. Dewa Perang tertinggi melihatnya dan itu sangat enak dipandang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggendong putrinya, mencium wajahnya dengan keras, dan tertawa bahagia. Oke, namanya Steriskai. Steriskai milik gadis kecil ini sungguh luar biasa. Itu merobohkan semua omong kosong itu sekaligus. Cek, keturunan Guan Qianjunku benar-benar luar biasa. Inilah performa luar biasa. Tidak jauh dari situ, Qiyu Dabiao, yang telah mengeluarkan separuh tubuhnya dari karung, tampak tidak percaya. Dia menggelengkan kepalanya begitu keras hingga dia hampir mengedipkan matanya. Ini terlalu menakutkan, bukan? Bagaimana Guan Qianjun bisa begitu mampu bahkan putrinya pun bisa membunuh begitu banyak master dari Sekte Maoshan? Aku sangat terkutuk, jika aku tahu, aku akan. Saat dia mengatakan ini, dia merasa sangat sedih dan menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Bentak. Suaranya sangat keras dan menarik perhatian kedua ayah dan putrinya. Begitu dia melihat Guan Qianjun dan Guan Qian menoleh, Qiyu Dabiao segera berlutut dan bersujud. Dia takut. Dia sangat pengecut. Dia terus berteriak, "Kakek Guan. Ibu Guan. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk kalian berdua. Andalah yang menyelamatkan saya. 100 juta saya. Tidak. 200 juta. Aku pasti akan menyerahkannya padamu. Kalian berdua akan menjadi pengawalku mulai sekarang. Sebagai putra tertua keluarga Qiyu di ibu kota provinsi, saya pasti akan membuat Anda menikmati makanan dan minuman. Selama Anda melindungi saya dengan baik." Tidak jauh. Zui Fengzi meraung. Bab 740. Apa yang dia raung adalah, "Guan, jika kamu berani menyelamatkan Qiyu Dabiao dari kami, sudah kubilang. Raja Wei Tian pasti tidak akan melepaskanmu. Sekte Maoshan kami juga tidak akan pernah melepaskanmu. Kita semua bahkan tidak memiliki 1/20 kekuatan Sekte Maoshan. Begitu Sekte Maoshan bergerak dengan kekuatan penuh, kamu dan putrimu akan mati total." Guan Qianjun tersenyum ringan dan berjalan menuju Qiyu Dabiao. Qiyu Dabiao mengulurkan tangan dan ingin memeluk kakinya. Penuh pemujaan. "Kakek Guan, sekarang aku tahu betapa kuatnya dirimu. Kamu pasti satu-satunya dewa di dunia ini yang bisa melindungiku. Aku tidak hanya akan memanggilmu kakek Guan, aku juga akan melakukan apa yang aku janjikan sebelumnya. Merayap seperti anak anjing, tidak peduli apa yang kamu minta aku merangkak, aku akan merangkak, oke. Bagaimana kalau aku mendaki lereng tanah kecil itu? Bagaimana kalau aku menggosok danau itu dan memanjatnya? Terima kasih telah menyelamatkanku, terima kasih telah menyelamatkanku." Qiyu Dabiao berkata dengan tulus. Dia mempunyai pikiran yang licik. Dia terus mengucapkan terima kasih kepada Guan Qianjun karena telah menyelamatkannya, tapi sebenarnya dia takut tidak akan menyelamatkannya. Guan Qianjun mencibir dan tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendangnya dengan keras. Tiba-tiba, Qiyu Dabiao menjerit. Seluruh tubuhnya ditendang lebih dari 20 meter jauhnya, dan dengan bunyi celepuk, dia mendarat tepat di sebelah Zui Fengzi. Kedua orang itu saling menatap. Kemudian,
Saya mendengar Guan Qianjun berkata dengan dingin, saya akan memukul kalian semua karena menurut saya kalian sampah. Kalian meremehkan orang lain. Kalian harus memukul saya. Hanya dengan begitu kami akan puas. Aku akan mengembalikan Qiu Dabiao ini kepadamu. Ini bukan karena aku takut pada Sekte Maoshan, atau karena aku takut Raja Surgawi akan menyelesaikan masalah. Anda dipersilakan untuk datang kepada saya kapan saja. Perpisahan dengan Guan Qianjun dari kota Yunhai. Dia pun menundukkan tangannya ke arah faksi Maoshan dan meraih tangan putrinya. Berjalan saja menuju ujung yang lain. Saat dia berjalan, dia tersenyum bahagia. Meremas pergelangan tangan putrinya, Guan Qianjun merasakan sepenuhnya keajaiban di dalam tubuhnya. Energi urat harimau yang diserap kali ini menjadi lebih tebal, kuat, dan penuh kelincahan setelah ditempa. Setelah kembali, dia akan mengintegrasikan aura pembuluh darah naga hitam ke dalam tubuh putrinya. Kombinasi naga dan harimau. Kekuatan yang lebih mengerikan akan meletus. Belum lagi energi magis pada porselen biru dan putih. Qiu Dabiao melihat sosok Guan Qianjun yang mundur, tercengang. Brengsek. Aku baru saja berkata begitu banyak, apa kamu tidak mendengarnya? Jika Anda menyelamatkan saya, Anda akan mendapat 200 juta. Kali ini aku bersumpah akan menepati janjiku dan menambah berat badan. Dia berteriak histeris. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Kenapa kamu tidak menyelamatkanku? Kamu telah mengalahkan mereka, kenapa kamu tidak menyelamatkanku? Aku bisa memberimu 100 juta, 200 juta, 300 juta. Kenapa kamu tidak mendiskusikannya denganku? Di akhir teriakannya, dia dipenuhi dengan kebencian. Dia putus asa. Dia berteriak lagi dengan suara serak. Guan Qianjun. Jika aku tidak mati, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kamu bisa menyelamatkanku, tapi kamu menolak menyelamatkanku. Jika kamu ingin menyiksaku seperti ini, bukankah hati nuranimu akan sakit? Tidak peduli seberapa keras dia berteriak, itu tidak ada gunanya. Yang tersisa hanyalah patah hati yang tiada habisnya. Bagi 8 pendeta Tao dari Sekte Maoshan, ini adalah berkah besar di tengah kemalangan. Setidaknya mereka bisa membawa Qiu Dabiao untuk menerima hadiah. Meskipun luka mereka cukup serius, Sekte Maoshan juga memiliki berbagai metode aneh untuk mengobati luka tersebut, atau setidaknya untuk menahannya. Mereka mengobati luka mereka sendiri terlebih dahulu, dan hal yang paling menyakitkan adalah atau pantat. Kalau jalan sedikit, pantat serasa dipotong ribuan gunting. Ning Yuezi mengertakkan gigi. Dari mana datangnya setan-setan dari ayah dan anak ini? Mengapa mereka begitu kejam dan menakutkan? Gadis kecil itu bisa membunuh kita jika dia mengambil tindakan. Jika yang bernama Guan mengambil tindakan, tidak bisakah kita melenyapkan seluruh Sekte Maoshan? Kentut. Zui Fengzi berteriak dengan sedih, tidak peduli seberapa kuat ayah dan anak perempuannya, bagaimana mereka bisa menghancurkan Sekte Maoshan. Newbie lainnya tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, mereka baru saja mengatakan bahwa mereka telah memusnahkan semua Sekte Naga dan Harimau. Bukankah ini benar? Zui Fengzi tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan mencibir lagi dan lagi. Benar-benar mustahil untuk menjadi kenyataan. Saya lebih percaya bahwa mereka memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari Sekte Harimau Naga dan ingin membersihkan seluruh Sekte Harimau Naga. Pernahkah Anda bertanya kepada Master Shanghai apakah dia setuju? Tuan Shanghai telah mengasingkan diri selama 5 tahun, dan dia mungkin telah mengembangkan mantra yang lebih kuat. Bahkan Tuan kita tidak berani mengatakan bahwa kita bisa mengalahkan Tuan Shanghai. Begitu dia keluar dari pengasingan, bahkan 10.000 pasukan pengasingan tidak akan mampu mengalahkannya. Kemudian, dia melihat tatapan penuh gosip di mata ketujuh saudara laki-lakinya. Zui Fengzi, ini. Anda akan mengerti dalam hitungan detik. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Dia berkata dengan dingin, saya akan menelepon Tuan Tunyun sekarang. Mungkin mereka tidak tahu bahwa Guan Qianjun telah melarikan diri. Mungkin mereka menguncinya di ruang bawah tanah. Ayah dan putrinya menemukan celah dan menyelinap keluar seperti ini. Saya hanya memberikan petunjuk agar mereka mengambil kembali Guan Qianjun dan membunuhnya dengan kejam. Saya dapat dianggap sebagai pisau pinjaman untuk membunuh seseorang. Jika Guan Qianjun mendengar ini, dia hanya akan mengucapkan 4 kata, kamu terlalu banyak berpikir. Panggilan tersambung. Zhuo Fengzi berderak dan berkata, hei, Tunyun, aku menemukan musuh yang akan kamu hadapi, bernama Guan Qianjun, melarikan diri. Dia membawa putri dan anjingnya bersamanya. Awalnya, Sekte Maoshan kami ingin membantu Anda menangkapnya demi 4 Sekte Ilahi. Kami juga memiliki misi.
Meskipun kami mengejar anak itu untuk sementara waktu. Tapi ayah dan putrinya tidak pandai berkelahi, tapi mereka sangat cepat melarikan diri. Mereka menghilang dalam waktu singkat. Sepertinya mereka takut membunuh sekte Maoshan kita, hahaha. Pada akhir hari, dia juga mengangkat kepalanya dan tertawa dengan sangat bangga. Bahkan jika itu mempengaruhi luka di pantatnya dan meringis kesakitan, dia tidak akan melepaskan aura heroik dan perkasa ini. Pokoknya bisa bikin gemuk. Lagi pula, kamu tidak bisa melihat wajahku bengkak. Saudara-saudara Tao di sekitarnya mengacungkan jempol ke arahnya. Di ujung lain telepon, terdengar suara Tunyun Zenren Bujing Wubo, kamu berbohong. Zui Fengxi, ini. Zui Fengxi, apa? Dia sedikit kesal. Saya juga merasa bersalah untuk sementara waktu. Bagaimana orang ini tahu aku berbohong? Dia berteriak dengan dingin, pembohong, kenapa aku berbohong padamu? Aku benar-benar melihat Guan Qianjun dan yang lainnya melarikan diri. Apakah kamu memasukkannya ke dalam penjara bawah tanah? Pergi dan lihat. Kamu bahkan tidak tahu kapan seseorang melarikan diri. Kamu sebenarnya bilang aku pembohong, dan aku ingin membantumu menangkap Guan Qianjun. Tuan Tunyun, kamu berbohong. Tiba-tiba, Zui Fengxi sangat marah. Dia hampir melompat setinggi 3 atau 4 meter. Jika pantat tidak mengizinkannya, dia meraung dengan marah, Tunyun. Kenapa kamu bilang aku berbohong padamu? Aku berbohong padamu. Hanya seekor anak anjing. Jika aku tahu lebih baik, aku akan menangkap Guan Qianjun. Lemparkan ke sekte naga dan harimaumu. Coba lihat baik-baik. Kamu benar-benar berani mengatakan bahwa aku berbohong kepadamu. Aku berbohong kepadamu. Alasan mengapa Zui Fengxi berani bersumpah bahwa dia adalah anak anjing ketika dia berbohong kepada Anda adalah karena pengalamannya yang kaya. Saya belum pernah berubah menjadi anjing sejak saya masih kecil. Tuan Tunyun, kamu berbohong. Klik 2 kali lagi. Bersambung.